Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winanda Aprilia Harisha dengan NIM 2011522016. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program bubble sort dan sequential sort dalam rangka untuk memenuhi tugas besar dasar-dasar pemrograman. Untuk yang pertama, kita akan mendemokan programnya terlebih dahulu. Kita akan menginputkan data sesuai yang kita inginkan. Di sini saya akan menginputkan 2, 3, 2, 2, 1, 6, 5, 4, 5, 6, 3, 9. Jika kita mengklik button menaiknya, maka data akan diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar. Sedangkan jika kita mengklik button menurunnya, maka data akan diurutkan dari data terbesar hingga data terkecil. Di sini terdapat button search yang berfungsi untuk mencari data yang terdapat pada list box kedua atau data yang telah diurutkan. Misalnya kita akan mencari data 7. Nah, jika data yang kita cari tidak ada pada list box kedua, maka akan ditampilkan show message data tidak ditemukan. Sedangkan jika kita menginputkan data yang ada, akan muncul show message data ditemukan. Data array 6 ditemukan pada indeks ke-1 dan indeks kedua. Kita akan mengeceknya. 9 adalah indeks ke-0, maka 6 adalah indeks ke-1 dan 6 yang kedua adalah indeks kedua. Jika kita mengklik tombol clear, semua data yang kita inputkan akan dibersihkan. Baik, saya akan lanjut ke programnya. Pertama, kita akan melihat deklarasi globalnya, yaitu in X, in array dengan jumlah elemen maksimalnya adalah 100, in I sama dengan 0, in N sama dengan 0, in Y, Z, key, in cari, A, kondisi, dan in K, M, F, C. Kita lanjut pada button ke-1-nya atau button insert yang berfungsi untuk menginputkan data. Di sini terdapat X sama dengan str to in, edit 1, text. Maksudnya adalah X akan diinputkan dalam bentuk integer dan tipe data akan dirubah dari bentuk string ke bentuk integer. Karena pada edit 1 kita akan menginputkan data dalam bentuk integer. Dan array I sama dengan X, I sama dengan I plus 1, N sama dengan N plus 1. Di sini terdapat list box 1, items, add X. Maksudnya adalah data X yang kita inputkan akan ditampilkan pada list box 1. Di sini terdapat edit 1 clear dan edit 1 set focus. Edit 1 clear berfungsi untuk membersihkan data yang telah kita inputkan. Sedangkan edit 1 set focus berfungsi untuk kursor. Saat kita menginputkan data pada edit 1, tidak kemana-mana atau akan fokus pada kolom edit 1. Kita lanjut pada button menaiknya. Di sini terdapat list box 2 clear. Maksudnya adalah list box 2 akan dibersihkan. Terdapat perulangan for in Y sama dengan 0, Y kecil dari N, Y plus plus, maksudnya perulangan akan dilakukan dari Y sama dengan 0 hingga Y sama dengan N dikurang 1 dan Y increment. Dan for in Z sama dengan 0, Z kecil dari N kurang 1 dan Z plus plus, maksudnya adalah perulangan akan dilakukan dari Z sama dengan 0 hingga Z kecil dari N kurang 1 dan Z increment. Di sini terdapat codingan if array Z besar dari array Z plus 1, maka in temp sama dengan array Z,
array Z sama dengan array Z plus 1, array Z plus 1 sama dengan temp. Nah, codingan ini berfungsi untuk menukarkan posisi saat melakukan pengurutan. Contohnya seperti ini. Nah, kita memiliki data 1, 5, 3, 2, 6, dan 7. Nah, bubble sort yaitu metode pengurutan dengan cara membandingkan dua buah elemen, yaitu elemen n dengan elemen n plus 1. Di sini elemen n-nya misalnya adalah 1 dan elemen n plus 1-nya adalah 5. Maka terlebih dahulu 1 dan 5 akan dibandingkan. Nah, jika data sudah benar, maka akan dilanjutkan pada elemen 2 dan elemen 3. Nah, elemen 2 dan elemen 3. Jika kita menginginkan pengurutan menaik, maka posisi elemen 5 dan 3 akan digantikan karena pengurutan menaik adalah pengurutan dari data terkecil hingga data terbesar. Nah, posisinya akan menjadi 1, 3, 5, 2, 6, 7. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan pada elemen 3 dan 4. Itu 3 dan 2. Nah, elemen 3 dan 4-nya itu 5 dan 2. Nah, jika data pertamanya lebih besar dari data kedua, maka posisinya akan diganti, yaitu 1, 3, 2, 5, 6, 7. Dan begitu pun seterusnya hingga data terurut menjadi 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nah, penukarannya dilakukan dengan cara misalnya pada indeks ke-1 dan indeks keduanya, yaitu 5 dan 3. Misalnya Z-nya sama dengan 5 dan Z plus 1-nya sama dengan 3. Maka akan ditambahkan sintaks temp yang berfungsi untuk membantu penukaran, yaitu temp sama dengan array Z. Maka temp sama dengan array Z yaitu 5. Array Z sama dengan array Z plus 1. Array Z sama dengan array Z plus 1 yaitu 3. Nah, array Z plus 1 sama dengan temp. Tempnya adalah 5. Dengan otomatis posisinya sudah tertukar. Baik, kita lanjutkan pada button berikutnya, yaitu button menurun. Nah, pada button menurun hampir sama dengan pada button menaik. Listbox 2 clear. Maksudnya listbox 2 akan dibersihkan. For integer k sama dengan 0, k kecil dari n, k plus plus, maksudnya perulangan akan dilakukan dari k sama dengan 0 hingga k sama dengan n kurang 1. For in m sama dengan 0, m kecil dari n kurang 1, m plus plus dan m increment. Dan if array m kecil dari array m plus 1, maka integer temp sama dengan array m sama dengan array m plus 1, array m plus 1 sama dengan temp, seperti yang barusan saya jelaskan. Fungsi dari codingan ini adalah untuk membantu penukaran posisi dari data yang sedang dibandingkan. Terdapat perulangan for in L sama dengan 0, f kecil dari n, f plus plus. Dan
listbox 2 items add array F. Maksudnya adalah array yang telah kita urutkan tadi akan ditampilkan pada listbox kedua. Selanjutnya adalah button search. Nah, di sini terdapat cari sama dengan str2in edit 2 teks. Maksudnya adalah teks yang akan diinputkan pada edit 2 itu bertipe data integer, sehingga cari sama dengan tipe data string menuju tipe data integer. Kondisi sama dengan 0 atau kondisi awalnya sama dengan 0. Listbox 3 clear, listbox 4 clear. Listbox 3 dan listbox 4 akan dibersihkan. For in C sama dengan 0, C kecil dari N, C++ dan kondisi sama dengan 0. Jika data yang kita cari sama dengan array C atau terdapat pada listbox yang menyediakan data, maka kondisi akan berubah menjadi 1 dan array N sama dengan array C. Pada listbox ketiga akan ditampilkan array yang kita cari, dan pada listbox keempat akan ditampilkan di mana data tersebut berada atau pada indeks berapa data tersebut berada. Kemudian terdapat if kondisi sama dengan 1, atau maksudnya adalah jika kondisinya sama dengan 1 atau data yang kita dicari terdapat pada listbox kedua atau listbox yang menyediakan data, maka show message data ditemukan, dan else atau jika tidak atau selain dari kondisi sama dengan 1, maka munculkan show message data tidak ditemukan. Edit 2 clear dan edit 2 set focus. Maksudnya adalah data atau yang kita inputkan pada edit 2 akan dibersihkan, dan edit 2 set focus berfungsi untuk agar kursor pada edit 2 saat kita menginputkan data tidak kemana-mana. Lanjut pada button clear. Di sini terdapat listbox 1 clear, listbox 2 clear, listbox 3 clear, dan listbox 4 clear. Maksudnya adalah semua yang kita inputkan tadi atau yang terdapat pada listbox tersebut akan dibersihkan. Dan I sama dengan 0, N sama dengan 0, maksudnya adalah keadaan program akan kembali seperti semula. Baik, inilah penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.